Shalom, kembali lagi ya bersama Kak Eva. Kak Eva akan membantu kalian dalam pembiasaan gerakan satu pasal. Memang terlihat sangat tidak menyenangkan ya, tetapi kakak akan berusaha untuk membuat kalian nyaman dan senang sehingga nanti kalian dapat menyelesaikan membaca dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Langsung aja ya. Tuhan, ajari kami mengerti firman-Mu, berakar di dalam Kristus, berakar dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan melanjutkan Kejadian 3 ayat 1-24. Demikian firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Lanjut. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya yang diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam tanah itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ayat ke-11 firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu padaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikianlah firman Tuhan. Untuk ayat 16-24, kalian coba buka ya. Semoga kalian bisa membacanya dan belajar dari cerita selanjutnya. Oke, selamat menyimak ya. Kita akan menyimak ya cerita hari ini. Kak Eva akan mencoba menjelaskan. Jadi di Taman Eden ada pohon pengetahuan ya, tetapi Allah melarang manusia memakan buahnya.
Untuk pohon yang lain boleh, buah yang lain boleh, tetapi pohonnya satu ini spesial karena akan memberikan pengetahuan antara yang baik dan yang jahat. Maka dari itu, Allah berpesan untuk tidak memakannya. Ketika kita memakannya, kita akan mengetahui yang baik dan yang jahat, dan kita sama seperti Allah. Betapa mengagetkan ketika manusia memakan buah ini, karena Allah tahu apabila kita memakannya. Tetapi ternyata Hawa digoda oleh si ular. Iblis menipu manusia. Manusia makan buahnya. Manusia berdosa karena melanggar perintah Allah. Dan singkat cerita, Hawa pun tergoda dan disusul juga dengan si Adam. Mereka tidak luput dari godaan si iblis dan akhir memakannya. Kemudian Adam dan Hawa, karena tindakan mereka memakan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan, manusia tidak bisa bertemu dengan Allah karena manusia berdosa. Hatinya yang dulu bersih, sekarang sudah dilumuri oleh dosa. Dosa yang sudah membelenggu mereka tidak bisa mereka hindari lagi, karena hanya melanggar satu perintah saja. Itulah dampak yang mereka rasakan. Mereka merasa bersalah melakukan hal itu. Mereka merasa menyesal. Tetapi apa bisa mereka hindari? Tidak. Kemudian Allah melihat apa yang diperbuat mereka, karena Allah merupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berdosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Allah. Betapa menyedihkan ya. Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi hati yang mereka punya dulu kudus. Mereka sia-siakan hidup yang enak di dalam Taman Eden. Sehingga sekarang Adam yang berbuat dosa memperoleh akibatnya. Dia harus bersusah payah memenuhi kebutuhannya, untuk bekerja banting tulang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wow, betapa tidak enak ya, yang dulunya gratis, sekarang harus bersusah payah terlebih dahulu. Mengerikan bukan? Padahal semuanya cuma-cuma. Tuhan tidak pernah menuntut satu detik pun. Tetapi Adam memperoleh hukuman itu. Tidak bisa ya diampuni lagi. Tetapi itulah yang didapat oleh si Adam. Adam harus menerimanya dengan lapang dada. Harus menghadapi semuanya itu dengan penuh sukacita.